Shalom seluruh jemaat GBI PPL, dimanapun Anda berada, saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Puji Tuhan, hari ini hari Senin, tanggal 23 Maret tahun 2020, kita masih bisa bertatap muka sekalipun perjumpaan kita hanya melalui sarana sosial media. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini situasi yang sedang terjadi adalah situasi yang tidak menguntungkan, di mana banyak orang berada dalam keadaan cemas, khawatir, bahkan cenderung takut menghadapi situasi yang ada. Nah, kita sebagai orang percaya, kita jangan terganggu dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita jangan menjadi seperti termometer, selalu terbawa keadaan, tetapi kita perlu menjadi seperti termostat, dapat meredam keadaan yang terjadi. Dengan demikian kita tetap bisa fokus kepada Tuhan dalam segala situasi. Dengan perkataan lain, jangan takut menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, kata jangan takut di dalam Alkitab ternyata ditulis 365 kali. Artinya setiap hari kita jangan mengisi hidup ini dengan ketakutan. Pertanyaannya, mengapa ketakutan bisa terjadi dalam diri kita? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, karena pikiran kita sendiri. Contohnya, Ayub pernah berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub pasal yang ketiga ayat 25 sampai dengan ayat 26. Nah, hari-hari ini kita perlu menjaga pikiran kita. Jangan berpikir negatif, jangan berasumsi yang tidak baik. Karena kita tahu salah satu senjata iblis yang digunakan untuk menyerang orang percaya adalah lewat pikiran. Pilek sedikit, kemudian kita langsung takut. Kita berpikir, wah jangan-jangan saya kena penyakit yang membahayakan. Batuk sedikit, jangan-jangan wah saya kena virus COVID-19. Kalau kita terus berpikir demikian, apa yang Ayub alami, kita juga akan mengalaminya. Kembali kepada pertanyaan, kenapa ketakutan bisa mendatangi orang percaya? Yang kedua, karena kita lebih banyak mendengarkan suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Seperti kita ketahui, sekarang ini kita sedang hidup dalam zaman yang sangat terbuka. Begitu banyak informasi yang dapat kita terima. Kita perlu menyaring setiap informasi yang kita terima karena banyak suara-suara, banyak artikel-artikel, banyak tulisan-tulisan yang menjatuhkan iman kita. Demikian juga begitu banyak hoax yang beredar hari-hari ini. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Artinya Tuhan selalu menyertai kita semua. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang ada. Karena Allah adalah benteng kita. Allah adalah kubu pertahanan kita. Allah adalah menara kekuatan kita semua. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita orang percaya terbebas daripada rasa takut? Yang pertama, kuatkan iman kita. Efesus 6 ayat 10 berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata akhirnya menunjukkan bahwa kita harus selalu waspada sampai akhir. Kenapa? Banyak orang kuat pada awalnya, tapi lemah pada akhirnya. Banyak orang yang memulai dengan roh, tetapi pada akhirnya mengakhirinya dengan daging. Kuat di sini bukan berarti berbicara kuat secara fisik, tetapi berbicara tentang kuat secara iman. Artinya kita sebagai orang percaya harus memperkuat iman kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka Tuhan pasti memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Allah adalah tempat perlindungan. Ia pasti memberikan kekuatan kepada kita sebagai penolong dalam kesesakan. Allah sudah terbukti, sudah menyatakan karyanya dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu kita tetap perlu fokus kepada Tuhan sehingga kita terbebas daripada rasa ketakutan. Nah, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari rasa takut itu? Yang kedua, miliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Amsal 22 ayat yang ketiga berkata demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang bijaksana pasti akan menghindar, pasti akan menjauhkan diri daripada bahaya. Itulah artinya daripada bersembunyi. Sebaliknya, orang yang bodoh tidak mau peduli terhadap situasi yang ada, ia berjalan terus, bahkan mendekatkan diri kepada situasi yang berbahaya. Akhirnya orang tersebut tertimpa celaka. Saya berharap jangan sampai kita menjadi seperti orang yang tidak berpengalaman. Terlebih lagi kalau dalam diri kita, dalam hati kita berkata, ini dadaku, mana dadamu? Artinya kita punya sikap menantang. Ini sama dengan mencobai Tuhan. Kalau saja hari Minggu kemarin kita tidak beribadah, maksudnya tidak beribadah di gereja, bukan berarti kita takut, bukan berarti kita tidak beriman. Tetapi kita sesungguhnya saat ini sedang menunjukkan sikap yang bijaksana menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh memikirkan keselamatan kita sendiri, tidak boleh memikirkan keadaan kita sendiri, tetapi kita juga perlu memikirkan keselamatan dan keadaan orang lain. Mungkin saja saya atau kita semuanya, kita tidak terkena dampak virus yang mematikan itu, tetapi kita bisa menjadi pembawa virus buat orang lain. Akibatnya orang yang lain mengalami penderitaan. Kita juga perlu memperhatikan anjuran pemerintah, perlu menghormati pemerintah yang ada, perlu mentaati pemerintah yang ada sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal yang ke-13. Akhirnya dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh jemaat, mari kita perkuat iman kita, mari miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saya yakin kita semua terbebas daripada rasa takut. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Tetap tenang, banyak berdoa, jaga imunitas tubuh kita, istirahat yang cukup. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.